Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Senin 2 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan untuk kita tonton. Terlihat Dewa yang mengalami kecelakaan, Dewa juga selamat keluar dari mobil itu. Tapi dengan naasnya Dewa tidak bisa menyelamatkan Bu Sari. Singkat cerita, mobil yang ditumpangin Bu Sari sama Dewa juga meledak. Dan singkat cerita, jasadnya Bu Sari juga dibawa ke rumah sakit. Pas Pasha sama si Priska di rumah sakit, tiba-tiba datang Dewa sama Nana. Lalu disusul juga sama Bu Farah, dan Bu Farah juga melihat Dewa lagi dihajar sama si Kevin. Tiba-tiba Bu Farah juga sangat marah kepada si Kevin. Lalu singkat cerita, jasadnya Bu Sari juga dimakamkan. Lalu pas di makam, Neratu ngomong kepada si Livia. Livia coba telepon Dewa sama para buana, kenapa nggak ada kesini. Lalu Livia juga dia menelepon semua Nana dan Bu Farah dan juga Dewa. Tapi Livia juga ngomong lagi sama Neratu, tidak ada yang aktif HP-nya Nek, kata Livia. Singkat cerita, mereka juga pergi dari makam. Lalu di sisi lain, pas keesok harinya, Bu Farah, Dewa dan Nana dia pergi ke rumahnya Neratu. Di sini Bu Farah juga dia ngoceh-ngoceh marah kepada Pasha. Lalu Bu Farah juga ngomong, gara-gara kamu itu kenapa kerjasama sama perempuan jahat ini, kata Bu Farah kepada si Alia si Latel. Lalu lagi cekcok-cekcoknya di rumahnya Neratu, tiba-tiba Neratu datang dan dia juga pas Bu Farah lagi cekcok sama Pasha. Lalu Neratu juga ngomong kepada Bu Farah, siapa yang kerjasama, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Neratu, oh mama belum tahu ya, cucu kesayangan mama ini dia kerjasama sama si Alia, si Hildatel dan si Kevin. Terlihat Pasha juga dia sangat grogi dan juga dia sangat ketakutan. Dan juga masalah proyek perusahaan keluarga Rama Buana hancur gara-gara Pasha kerjasama sama si Kevin dan si Alia si Hildatel, kata Bu Farah kepada Neratu. Terlihat si Alia si Hildatel juga dia sangat kaget dan terkejut. Bu Farah mengatakan kepada Neratu, apalagi di sini terlihat Pasha juga sangat kaget. Lalu di sini terlihat Neratu juga sangat murka dan marah banget kepada Pasha. Terlihat Neratu lagi memaki-maki Pasha dan dia juga sambil menunjuk-nunjuk sama kipasnya ke mukanya Pasha. Kamu itu kalau tahu kamu kerjasama sama perempuan jahat ini dan si Kevin, saya tidak akan izinin, kata Neratu kepada Pasha. Kamu kan tahu bahwa perempuan jahat ini pernah menjahati kamu. Jangan-jangan kamu sekongkol untuk menghancurkan perusahaan Rama Buana, kata Neratu kepada Pasha. Lalu terlihat Pasha juga, bukan gitu Nek, kata Pasha kepada Neratu. Tapi Neratu juga dia ngomong lagi, kamu itu sudah dipercaya sama nenek kecewa sama kamu Pasha, kata Neratu sambil meninggalkan mereka yang ada di tengah rumah. Saya akan pergi, saya pening, kata Neratu sambil pergi. Lalu Dewa juga mengajak pulang kepada mamanya, tapi Bu Farah, nanti saya belum ngomong sama Pasha. Kamu sebentar lagi akan ditendang dari rumah ini Pasha. Kamu jangan sombong. Kalau sudah punya bukti bahwa Dewa anak Rama Buana dan Dewa mau dites DNA, kamu akan saya tendang dari rumah ini, kata Bu Farah kepada Pasha.
Lalu singkat cerita, Dewa, Nana, dan Bu Farah juga pergi ke rumahnya. Dan keesok harinya Dewa sambil duduk di teras sambil mewek, tiba-tiba Nana datang. Lalu Nana juga ngomong dalam batinnya, "Saya kasihan sama Mas Dewa, saya tidak bisa membantu Mas Dewa," kata batinnya Nana. Lalu tiba-tiba datanglah Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Nana, "Kenapa itu Dewa katanya nangis," kata Bu Farah kepada Nana. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Nana, "Pokoknya Nak, kamu harus bantu Mama bujuk Dewa supaya Dewa mau dites DNA. Itu satu-satunya jalan untuk membuktikan ke Nek Ratu," kata Bu Farah kepada Nana. "Iya mah, ini tapi bukan waktunya untuk ngomong sama Mas Dewa," kata Nana kepada Bu Farah. Terlihat Dewa juga masih mewek menangis sambil memandang jauh karena dia ingat sama Bu Sari, dia ingat kesalahannya bawa Bu Sari. Lalu singkat cerita, Bu Farah juga tidak tinggal diam, dia bersumpah akan mencari bukti dan dia juga akan mendatangi Arman. Singkat cerita, Bu Farah juga dia mendatangi Arman ketemuan di kafe. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Arman, "Kamu harus jujur Arman, karena Dewa juga mau dites DNA siapa sebenarnya ayah kandungnya." Lalu Arman juga dia sangat kaget bahwa Bu Farah ngomong bahwa Dewa mau dites DNA. Lalu Arman juga dia gak lama kemudian dia pergi meninggalkan Bu Farah, tapi Bu Farah menyusulnya sambil teriak. Terlihat di sini Bu Farah juga dia mohon kepada Arman dan dia juga ngomong kepada Arman, "Pokoknya kamu silakan mau menyakiti saya, apapun saya terima, tapi kamu harus jujur kepada Nek Ratu bahwa Dewa itu bukan anak kamu," kata Bu Farah sambil mau memegang tangannya Arman, tapi Arman dia tidak mau. Lalu dalam batinnya Arman juga dia ngomong, "Ini belum waktunya," kata batinnya Arman. Lalu di sisi lain, keesokannya terlihat di rumahnya Nek Ratu. Setelah kejadian bahwa Pasha kerjasama sama si Alia dan si Kevin, Nek Ratu jatuh sakit. Lalu Nek Ratu juga pas lagi melamun, tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung, si Priska. Dia pura-pura baik, dasar kedongdong, bagus luarnya, dalamnya jelek. Dia lagi membujuk Nek Ratu supaya jangan menyalahkan Pasha terus. Lalu dia juga dalam batinnya, "Saya harus hati-hati bicara sama Nek Ratu, jangan sampai gagal rencana saya," kata batinnya Priska. Lalu di sisi lain di rumahnya Dewa, di sini Dewa juga lagi ditenangin oleh Nana dan Nana juga lagi membujuk Dewa supaya mau dites DNA. Nana juga ngomong kepada Dewa, "Pokoknya satu-satunya jalan Mas Dewa harus dites DNA supaya kebenaran ada di pihak kita. Apakah Mas Dewa anak Rama Buana apa anak Pak Arman?" Lalu Dewa menjawab, "Saya sudah tidak kuat, saya sudah menyerah. Nah, apalagi yang harus saya lakukan?" Lalu Nana juga bicara, "Satu-satunya jalan Mas Dewa harus dites DNA. Itulah satu-satunya jalan yang benar," kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dalam batinnya, "Itu memang benar-benar," kata Nana, "saya harus dites DNA," kata batinnya Dewa. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 2 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.